Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk ikut menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok pangan di pasaran menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan tidak melakukan pembelian kebutuhan pangan secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan penimbunan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Bulu Kota Semarang pada Selasa 19 Desember. Di pasar ini, Zulkifli Hasan memantau harga sejumlah kebutuhan pokok pangan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Dari pemantauan di Pasar Bulu, diketahui bahwa harga sejumlah komoditas pangan di lokasi tersebut sudah mulai turun, meski masih terbilang tinggi. Harga cabai merah keriting yang sebelumnya Rp80.000 per kilogram, sekarang turun menjadi Rp48.000 per kilogramnya. Cabai rawit yang sebelumnya Rp95.000 per kilogram, sekarang turun menjadi Rp70.000 per kilogram. Sementara itu, untuk komoditas lainnya masih terbilang stabil. Dalam kesempatan ini, Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk ikut menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok pangan di pasaran menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Dengan tidak melakukan pembelian kebutuhan pangan secara berlebihan yang berpotensi penimbunan. Banyak. Jadi menghadapi Natal Tahun Baru ini kita tenang saja. Masyarakat tidak usah memborong sembako karena barangnya banyak. Jadi biasa aja, seperti biasa. Ya, beras banyak, telur banyak, ayam banyak, minyak banyak, cabai sudah murah. Oke? Zulkifli Hasan menambahkan, dalam menjaga stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru, ia mengimbau seluruh dinas perdagangan di daerah untuk rutin memantau harga kebutuhan pokok pangan di pasaran. Jika terjadi gejolak harga maupun pasokan, agar segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat sehingga segera distabilkan. Pemirsa, langkah antisipasi kenaikan harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran menjelang Natal dan Tahun Baru, Bulog cabang Gorontalo mencukupi kebutuhan minyak goreng di masyarakat. Persediaan minyak goreng medium dengan merek Minyak Kita terus disiapkan. Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru 2024, Bulog cabang Gorontalo menyiapkan 55.535 liter minyak goreng. Persediaan minyak goreng dengan merek Minyak Kita terus disiapkan karena tingginya permintaan dari mitra dan kebutuhan pasar murah yang digelar bersama pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga. Untuk harga minyak goreng medium dibanderol Rp12.200 per liter atau harga gudang, dan dapat kembali dijual oleh pedagang atau mitra Bulog dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Kepala Bulog cabang Gorontalo Munafri Syamsuddin mengatakan ketersediaan minyak goreng sebagai upaya pencegahan kenaikan harga dan antisipasi jika terjadi kekurangan pasokan di pasaran. Hal ini disampaikan langsung di Gorontalo Selasa 19 Desember 2023. Yang pertama, kita harus menjaga dulu harga. Jadi jangan sampai nanti menjelang Natal Tahun Baru itu ada terjadi kenaikan harga, sehingga itu kita menyiapkan stok dari Bulog. Jadi ketika ada distributor yang coba menaikkan harga atau langka, kami sudah mempunyai cadangan di Bulog untuk bisa menetralisir atau bisa menurunkan. Kemudian yang kedua juga memang banyak permintaan dari para mitra atau pedagang pengecer untuk saat ini. Munafri menambahkan, selain minyak goreng, Bulog juga menyiapkan 3.000 ton beras medium, 9 ton beras medium, 9 ton gula pasir, dan 1 ton tepung dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru 2024.
Pemirsa, operasional angkutan barang di Jalan Tol Tangerang Merak dibatasi selama periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk meminimalisasi terjadinya kepadatan kendaraan di ruas tol. Kasubag Renops Korlantas Polri AKBP Bargandi menjelaskan larangan itu mulai berlaku mulai tanggal 23 Desember untuk periode Natal dan dilanjutkan pada 28 Desember menjelang Tahun Baru. Selama periode Natal dan Tahun Baru 2024, operasi kendaraan truk angkutan barang di ruas Jalan Tol Tangerang Merak menuju Pelabuhan Merak akan dibatasi. Hal itu sesuai keputusan bersama Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri guna mendukung kelancaran arus kendaraan pengguna jalan tol. Kepala Subbagian Renops Korlantas Polri AKBP Bargani ditemui di Kabupaten Serang pada Selasa 19 Desember menjelaskan larangan itu berlaku bagi kendaraan truk dengan muatan 14 ton, mobil barang dengan sumbu 3 ke atas, mobil barang kereta gandeng, mobil pengangkut tambang dan bahan bangunan. Jadwal pemberlakuan pembatasan akan dilakukan mulai tanggal 23 dan 24 Desember pada periode Natal. Kemudian dilanjutkan pada 28 dan 29 Desember menjelang Tahun Baru. Pembatasan kendaraan alat berat ya, khususnya untuk kendaraan yang tonasenya di atas 3 sumbu 3 ke atas ya, 3 ton. Jadi itu kita batasi untuk pergerakan untuk operasionalnya selama operasi keliling 2023. Hanya di jalan tol saja. Sementara itu, pihak pengelola Tol Tangerang Merak memprediksi kepadatan kendaraan mencapai puncaknya pada 22 Desember mendatang, yang diperkirakan sebanyak 174.000 kendaraan. Untuk mengantisipasi kepadatan tersebut, pihak pengelola Tol Tangerang Merak mengaku telah menyelesaikan pelebaran jalan menjadi 3 lajur di ruas Tol Cikande Serang Timur pada kilometer 51 sampai kilometer 72. Di kita yang dipersiapkan untuk buffering zone itu di KM 43 Ambon dan 68 Ambon, bukan Ambon, arah Merak. Tapi itu kita lakukannya nanti situasional. Nantinya jika didapati ada truk barang yang melintas di ruas tol selama masa larangan tersebut, maka akan dipaksa keluar dari jalur tol. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam,
dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Rasmia Sukma, perempuan asal desa Tegalwaru, Jember, Jawa Timur, berhasil meraup keuntungan hingga jutaan rupiah sekaligus memberdayakan perempuan di desanya melalui kerajinan anyaman plastik. Beginilah keseharian Rasmia Sukma bersama sejumlah kaum perempuan di Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Jember, Jawa Timur, seperti yang terlihat pada Selasa 13 Juni 2023. Dengan ulet, tangan-tangan ini menganyam potongan tali plastik hingga menjadi beragam jenis tas dan dompet. Agar lebih menarik, kerajinan tersebut dihiasi dengan lukisan yang menggunakan teknik decoupage atau hiasan potong tempel. Berkat keuletannya, kini perempuan yang akrab dipanggil Mia ini telah mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah setiap bulannya dan mampu memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Pemasaran dibantu teman-teman komunitas anyaman di Jember juga, kemudian dibantu teman-teman UMKM
di luar craft yang mereka tertarik dengan produk saya, mereka bantu pasarkan lewat Car Free Day, lewat bazar. Ada untuk kerjaan sampingan, terus ada pendapatannya untuk bantu keluarga gitu. Selain dipasarkan secara langsung melalui berbagai kegiatan pameran produk usaha kecil menengah, kerajinan tas dan dompet ini juga dipasarkan melalui sosial media, mulai dari Rp15.000 hingga Rp120.000. Selain pembeli asal Jember, kerajinan tas ini juga banyak dipesan dari berbagai kota, seperti Bondowoso, Banyuwangi, Surabaya, dan Malang. Pemirsa, perekonomian warga di Kampung Purun, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus menggeliat seiring dengan dikenalnya kerajinan purun hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam sebulan, permintaan konsumen yang tersebar di Indonesia meningkat dari ratusan menjadi ribuan produk per bulannya. Awalnya, para petani di Kampung Purun, Banjarbaru, Kalimantan Selatan memanfaatkan purun, tanaman sejenis rumput, sebagai bahan membuat tikar yang dibutuhkan saat mereka pergi ke sawah. Sejak 2017, Kampung Purun ditetapkan menjadi destinasi unggulan oleh pemerintah Banjarbaru. Purun yang tadinya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, akhirnya dijadikan bahan untuk membuat berbagai kerajinan anyaman. Lebih dari 100 orang pengrajin binaan pemerintah daerah membuat aneka produk menarik. Contohnya tas hingga sendal yang bisa dilihat di galeri kerajinan di kampung yang saat ini telah ditetapkan menjadi salah satu situs Geopark Meratus. Kelompok pengrajin Purun Firdaus mengatakan permintaan produk tidak hanya datang dari Kalimantan Selatan, tetapi juga dari sejumlah daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Pesanan yang biasanya ratusan kini melejit hingga ribuan produk per bulan, membuat rumput ini menjadi sumber pendapatan bagi pengrajin. Hasilnya lumayan aja Bang, nah, nambah uang belanja. Tergantung pesanan, punya banyak pesanan, banyak hasil kami. Yang dirasakan banyak Pak, kemajuan ekonomi kami terjamin lah untuk anak-anak, untuk sekolah anak, untuk terjamin lah Pak, alhamdulillah. Ada sangat membantu peningkatan kesejahteraan ya. Meningkat tergantung Pak juga kerajinan pengrajinnya juga Pak. Kalau pengrajinnya rajin menganyam ya banyak hasilnya, kalau model santai-santai aja ya sedikit, tergantung orangnya juga Pak. Harga produk berkisar dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Para pengrajin bisa memproduksi hingga 10 tas berbahan purun dalam waktu sehari. Dengan kreativitas, rumput yang biasanya tumbuh liar di lahan rawa ini bisa menjadi sumber rezeki. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Gua Jalmo merupakan destinasi wisata alam yang ada di balik lereng Gunung Arjuna, Kabupaten Pasuruan. Terletak di Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, kawasan ini masuk dalam 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Untuk itu, pemerintah setempat berencana menambah dan membenahi sejumlah fasilitas yang dibutuhkan. Gua Jalmo terletak di Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, bisa menjadi pilihan tempat untuk rileks saat hari libur. Sebab, destinasi wisata yang berada di lereng Gunung Arjuna ini menawarkan suasana sejuk di tengah panjangnya musim kemarau. Wisatawan dapat menikmati keasrian alam dan pemandangan bukit sambil bersantai di kafe yang tersedia bersama teman atau keluarga. Selain itu, terdapat kolam renang dengan mata air pegunungan yang dijamin bisa menyegarkan badan. Untuk menikmati objek wisata Gua Jalmo, setiap orang dikenakan tiket masuk Rp10.000. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memandang kawasan objek ini perlu terus dikembangkan agar bisa menarik wisatawan lebih banyak. Gua Jalmo sendiri potensial luar biasa memang. Ini dikelola oleh teman-teman Podarwis ya. Tentu kita berharap ini menjadi paling tidak rujukan ke depan agar kesiapan ininya. Jadi kesiapan dari pengelolanya. Kalau soto didatangi sekian banyak orang, mereka siap enggak dari si parkir, dari si kenyamanan, sampai Desa Cendono telah masuk 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Untuk itu, Pemkab Pasuruan berencana menambah sejumlah fasilitas seperti akses jalan, penataan parkir, serta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Pemirsa, ingin referensi akhir pekan dengan cara berbeda dari biasanya? Coba cicipi kuliner India dalam prasmanan istimewa di restoran Ganesha Eka Sankriti yang sudah berdiri selama 2 dekade di Indonesia. Setiap akhir pekan ada menu prasmanan kuliner khas India Utara dan India Selatan yang dapat Anda cicipi. Mengenyangkan perut dengan prasmanan autentik India dapat menjadi pilihan menikmati akhir pekan yang berbeda. Setiap Sabtu dan Minggu, restoran Ganesha Eka Sankriti di Jakarta menyuguhkan pilihan prasmanan, makanan khas India bagian selatan dan utara. Kali ini, saya mencoba hidangan khas India bagian utara yang bumbunya disebut lebih ringan dibandingkan bagian selatan. Bumbu-bumbu rempah yang digunakan dalam masakan di sini diimpor langsung dari India dan diracik oleh chef India. Untuk menyegarkan dahaga setelah terpapar panasnya matahari Jakarta, ada sejumlah pilihan minuman menarik, termasuk Klepon Cafe yang rasa kacangnya dominan, juga mango lassi yang segar. Karena utara India dekat dengan wilayah Himalaya, maka ada makanan seperti momo, pangsit berisi daging, dan sayuran penuh rempah yang cita rasanya cocok dengan lidah Indonesia. Setelah pemanasan dengan momo, ada juga vegetable platter yang berisi aneka sayuran panggang, cocok bagi Anda yang ingin mengurangi gorengan. Kemudian non-vegetarian tender platter berisi ayam, ikan, daging kambing yang porsinya cukup besar untuk 1 orang. Menu utamanya juga menggugah selera.
Mulai dari butter chicken, ayam tanpa tulang dipanggang dan diolah dengan bumbu tomat yang creamy, kemudian daging kambing dalam kuah kare rasa tomat dan bawang, panir atau keju yang dimasak dalam kari masala. We are the Indian restaurant which serves the authentic Indian cuisine. We are known for our tandoors, especially the non-veg platters, the seekh kebab, chicken tikka, and if you are craving for some nice biryanis, we have amazing lamb biryanis, which the Indonesians love. Also, besides that, we have great choices for vegetarian food as well. Restoran yang dibuka sejak 20 tahun lalu itu memiliki 8 cabang di Indonesia, termasuk di Jakarta, Yogyakarta, dan Pulau Bali. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.